Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang teknologi asistif anak dengan kesulitan belajar yang diampu oleh dosen Ibu Eviani Damastuti, MPD. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aminah, Muhammad Iqbal dengan ujung NIM 11, Muhammad Iqbal dengan ujung NIM 21, dan saya sendiri, Nur Latifah Sapitri. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas pada materi kali ini ialah yang pertama pengertian anak dengan hambatan kesulitan belajar, dan yang kedua adalah karakteristik, dan yang ketiga ialah hambatan dan permasalahan yang ada pada anak dengan hambatan kesulitan belajar, dan yang terakhir teknologi asistif bagi anak dengan kesulitan belajar. Pengertian istilah umum yang sering digunakan oleh para ahli pendidikan adalah learning disabilities menurut Donald tahun 1967. Secara harfiah, kesulitan belajar merupakan terjemahan dari bahasa Inggris learning disability yang berarti ketidakmampuan belajar. Kata disability artinya kesulitan untuk memberikan kesan optimis bahwa anak sebenarnya masih mampu untuk belajar. Anak berkesulitan belajar merupakan anak yang mengalami kesulitan dalam tugas akademiknya yang disebabkan oleh adanya disfungsi minimal otak atau dalam psikologis dasar, sehingga prestasi belajarnya tidak sesuai dengan potensi yang sebenarnya. Dan untuk mengembangkan potensinya secara optimal, mereka memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus menurut Abdurrahman tahun 2010. Selanjutnya adalah karakteristik anak kesulitan belajar. Namun yang dibahas di sini hanya akan membahas secara keseluruhan atau secara umum saja. Tidak hanya tertuju pada anak diskalkulia atau hanya pada anak disleksia atau hanya pada anak disgrafia. Jadi karakteristik anak kesulitan belajar yang pertama adalah masalah persepsi dan koordinasi. Yang kedua, adanya gangguan dalam permasalahan mengingat dan berpikir. Yang ketiga, kurang mampu dalam menyesuaikan diri. Yang keempat, menunjukkan gejala sebagai siswa yang tidak aktif. Dan yang kelima, pencapaian hasil belajar yang rendah. Permasalahan yang ada pada anak dengan kesulitan belajar. Yang pertama ialah kesulitan belajar perkembangan praakademik. Di situ meliputi gangguan perkembangan motorik atau gangguan pada kemampuan gerak yang mana mempengaruhi seseorang anak dengan hambatan kesulitan belajar untuk bergerak dan koordinasi alat gerak. Kemudian ada gangguan perkembangan sensorik atau penginderaan. Gangguan pada kemampuan ini yaitu gangguan pada menangkap dan merangsang dari luar melalui alat-alat indera yang ia miliki. Dan yang ketiga ialah gangguan perkembangan perseptual, yaitu gangguan pada pemahaman atau yang diinderainya. Kemudian yang kedua ialah kesulitan belajar akademik yang dialami oleh anak dengan hambatan kesulitan belajar. Di sini mencakup yang pertama adalah disleksia, yaitu hambatan yang membuat anak tersebut mengalami kesulitan dalam membaca seperti memaknai simbol, huruf, dan angka melalui sebuah persepsi visual dan auditoris. Hal ini akan berdampak pada kemampuan membaca, pemahaman, ataupun bentuk-bentuk lain. Kemudian yang kedua adalah disgrafia atau kesulitan dalam menulis. Ini melibatkan proses menggambar simbol-simbol bunyi menjadi simbol huruf atau angka. Diskalkulia yaitu anak dengan hambatan kesulitan belajar mengalami suatu kondisi di mana anak tersebut tidak dapat memecahkan soal matematika ataupun soal hitungan dan mengalami kesulitan dalam menangkap konsep-konsep matematika dasar.
Teknologi asistif untuk anak dengan kesulitan belajar yang pertama ada sistem text to speech. Sistem ini dapat mengubah suatu teks menjadi suara. Hal tersebut dapat memudahkan anak-anak dengan kesulitan membaca memahami suatu bacaan. Yang kedua ada penjiplak huruf. Sesuai dengan namanya, penjiplak huruf digunakan untuk memudahkan anak-anak dengan kesulitan menulis membuat satu tulisan. Yang ketiga ada aplikasi nulis. Aplikasi nulis dapat berjalan di berbagai platform dan diperuntukkan untuk pendidik dan juga siswa disgrafia. Yang keempat ada Lexipel. Aplikasi ini dirancang agar anak-anak disleksia dapat mengubah semua reseptor sensorik dengan mengimplementasikan umpan balik visual audio dan juga mendukung taktil kinestetik. Yang kelima ada Bacayuk. Aktivitas yang disediakan pada Bacayuk telah disesuaikan dengan kebutuhan belajar bagi siswa berkebutuhan khusus, terutama disleksia, yang duduk pada tingkat sekolah dasar. Bulan anak berkesulitan belajar merupakan anak yang tidak memiliki gangguan fisik dan atau mental pada pemahaman positif pembelajaran saja yang dinilai terhambat dengan demikian diperlukan adanya teknologi asistif yang nantinya akan membantu dalam pelaksanaan dan peneguhan aspek belajarnya sehingga kegiatan belajar dan pembelajaran terpenuhi sebaik mungkin seperti anak pada umumnya. Ya, mungkin cukup sekian yang kami sampaikan. Salah hilapnya mohon maaf. Semoga materi tadi dapat menjadi referensi dan bahan tambahan untuk kita. Untuk yang ingin bertanya, silahkan chat kolom komentar ataupun chat langsung ke forum diskusi yang telah disediakan, dan semoga materi tadi bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.